Jurnal Properti Indonesia, kembali bersama saya Risma Gandhi. Kali ini kita bersama Pak Junaidi, seorang praktisi bisnis developer, akan membahas terkait dengan perusahaan developer dan kepailitannya. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel kami, Jurnal Properti Indonesia. Pengembang yang berada dalam posisi kepailitan membuat konsumen properti ini, apakah ada yang dirugikan? Atau bahkan bisa membuat para konsumen ini dalam kondisi yang paling sulit. Terkait dengan kepentingan mereka atas hak kepemilikan properti menjadi terganggu. Pengembalian kerugian dari pemberesan bandel pailit kemungkinan nilainya sangat kecil. Mirisnya, konsumen harus tetap mengangsur cicilan KPR atau KPA-nya, sementara properti yang dibelinya tidak dapat ditempati atau menjadi harapan bagi investasinya. Penonton Jurnal Properti Indonesia, kembali bersama saya Risma Gandhi. Kali ini topiknya sangat menarik, yaitu soal kepailitan perusahaan properti. Pailit artinya ketika debitur pemilik hutang mempunyai dua atau lebih kreditur atau pemberi hutang yang telah jatuh tempo di masa COVID-19 ini. Kita banyak mendapat kabar soal pengembang yang dipailitkan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengamankan kepentingan si konsumen saat pengembang atau developer dipailitkan. Bersama kita sudah hadir Bapak Junaidi, beliau adalah praktisi hukum bisnis properti, sekaligus kolumnis, buah pikirnya tertuang dalam banyak artikel, banyak di media cetak dan online. Baiklah, kita langsung saja ke narasumber utama kita, Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi, apa kabar? Baik, Mbak Risma, selamat siang. Salam sehat Pak. Salam buat sehat, Bapak dan ya, sama-sama. Ya. Ya. Bapak, sebelum ini Bapak sudah menulis terkait dengan perusahaan developer yang dipailitkan. Boleh Bapak cerita prosesnya kenapa Bapak ambil tema ini? Karena memang tema ini banyak orang yang nggak paham harus bagaimana apabila kita ketemu dengan perusahaan developer yang sedang pilot. Silakan ya. Pak. Makasih Mbak Risma. Saya banyak menulis topik-topik terkait dengan PKPU dan kepailitan. Ini didasari karena memang minim sekali sebenarnya literasi yang dilakukan terhadap terutama konsumen properti. Apa akibatnya ketika investasi yang dia beli ternyata dia mendapatkan informasi pengembang itu pilot atau pengembang itu PKPU. Dan saya melihat angka-angkanya itu luar biasa fantastis. Kuartal pertama, kuartal kedua di 2020 misalnya, kalau kita lihat perkembangannya di PKPU, itu di tahun 2020, kuartal kedua 213 perkara. Kuartal pertama 129 perkara. Artinya apa? Ada peningkatan 165%. Ini luar biasa, angka fantastis sekali. Kemudian di 2020 untuk pilot kuartal pertama itu 16. Kuartal kedua 29. Ada peningkatan 180%. Jadi saya melihat ini sesuatu yang memang agak berisiko. Ketika sebuah perusahaan properti dipilotkan atau di PKPU kan banyak sekali yang akan terdampak. Karena rata-rata pembeli properti itu, apalagi high risk bullying, itu konsumennya banyak sekali. Ratusan, bahkan ribuan. Oleh karena itu, kita saatnya berkontribusi memberikan literasi kepada mereka. Kenapa? Jangankan konsumen, pengembang hari ini gagap dan gugup ketika propertinya dipilotkan. Oleh karena itu, ini menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk memberikan literasi itu, mengedukasi pasar properti. Apa konsekuensi dan apa langkah hukum yang bisa mereka lakukan ketika terjadi kepailitan atau PKPU itu. Itu Mbak Risma. Ya, kembali lagi Pak, banyak orang yang tidak begitu paham ya apa sih yang dimaksud pilot. Apakah pilot dengan bankrupt atau bangkrut itu sama? Mungkin itu pertanyaan yang umum orang awam akan pikirkan ya Pak. Kalau boleh Bapak jelaskan ya. Itu umum ya, orang sering bertanya dan kadang-kadang menyamakan antara pilot dan bangkrut. Sebenarnya dua istilah itu berbeda. Pilot itu sebenarnya lebih merupakan istilah hukum. Hukum mengatur itu.
tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatur tentang apa yang disebut dengan pilot. Sementara bangkrut itu bukan istilah hukum, itu istilah yang sifatnya umum. Ketika kita ingin membedakan sebenarnya pilot apa, bangkrut apa, pilot itu ketika ada debitur, artinya orang yang memiliki hutang, memiliki dua kreditur, di mana minimal ya, itu minimal, salah satu di antaranya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka ini akan pilot dengan putusan pengadilan. Tidak ada kepailitan itu tanpa putusan pengadilan, harus ada putusan pengadilan niaga. Nah, kalau bangkrut, dia tidak ada istilah putusan pengadilan. Lebih kepada istilah umum saja ketika sebuah perusahaan itu dalam keadaan berhenti operasi, tidak bisa melakukan kegiatan usahanya. Itu disebut bangkrut. Sehingga tidak otomatis sebenarnya perusahaan yang pilot itu langsung bisa berhenti usahanya. Tidak seperti itu. Karena terlalu gampang sebenarnya untuk mencoba memohonkan orang dalam posisi pilot. Karena dua kreditur di mana salah satu di antaranya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ya bisa dimohonkan pilot sepanjang memang bisa dibuktikan secara sederhana adanya hutang piutang itu. Tapi kalau bangkrut, dia sama sekali tidak bisa melakukan usaha terhadap perusahaannya itu. Ada kemungkinan perusahaan yang pilot itu sebenarnya masih bisa disebut dengan pilot lanjut usaha atau going concern. Ketika dalam putusan pilot itu damai antara kreditur dan debitur itu berdamai sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk agar perusahaan pilot ini lanjut usaha. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan properti yang memang sudah sukses dengan going concern itu. Going concern istilahnya, pilot lanjut usaha. Tapi kalau bangkrut ya sudah tidak bisa berusaha lagi ya. Itu barangkali Mbak Risma sederhananya seperti itu. Ya, jadi jelas kalau pilot itu ada status hukumnya ya Pak ya, bahwa perusahaan itu memang sudah pilot. Kalau bankrupt ya atau bangkrut ya bisa tanpa harus status hukum pun perusahaan itu tetap bangkrut gitu. Penyelesaiannya secara pribadi. Oke. Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Konsumen begitu mengetahui pengembang atau tempat yang berinvestasi diputus dalam keadaan pilot oleh pengadilan. Karena dalam hal ini yang harus kita lindungi adalah konsumen ya kan Pak? Benar. Sebenarnya kalau dalam kepailitan ini semua pihak itu siogianya memproteksi dirinya terhadap risiko kepailitan ya. Ketika ada properti atau developer yang dinyatakan pilot, maka konsumen harus mempersiapkan diri. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Pertama, dia harus segera mendaftarkan tagihannya bahwa dia punya tagihan kepada developer yang dipilotkan itu. Kemudian setelah dia daftarkan tagihan, dia juga mengikuti ya rapat-rapat kreditur di sana. Rapat-rapat kreditur itu dia juga harus aktif. Tapi sebelum itu, mereka sebaiknya setelah pertemuan dengan rapat kreditur, biasanya mereka bertemu nih di persidangan, bikin paguyuban. Saya lebih senang menggunakan istilah paguyuban ya, karena memang ini sifatnya lebih populer dibanding dengan organisasi kreditur yang dikenal dalam Undang-Undang 37 2004. Biasanya tahapan-tahapan ini mereka lakukan setelah mereka bersidang, mendaftarkan tagihan, mereka biasanya akan ketemu sesama kreditur. Sebaiknya di antara kreditur-kreditur itu bertukar grup WA, membuat grup WA untuk saling tukar-menukar informasi serta mempersiapkan diri. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Nah, ketika itu juga nanti pada saat rapat-rapat kreditur, mereka juga harus membuat skenario seperti apa solusi-solusi nanti ketika developer mengajukan penawaran, proposal penawaran. Karena pada saat kepailitan atau PKPU, developer akan mengajukan penawaran bahwa begini penyelesaiannya. Oleh karena itu, kreditur konkuren harus mempersiapkan diri kira-kira seperti apa posisi mereka gitu. Kalau mereka tidak berhimpun, maka bargaining posisi mereka lemah. Oleh karena itu, mereka sebaiknya berhimpun, kemudian menyusun strategi-strategi untuk menghadapi rapat-rapat kreditur. Barangkali itu, Mbak Risma. Ya. Apakah ada asuransi yang bisa mengcover kepentingan konsumen dalam hal ini terutama terkait dengan KPR rumah subsidi ya Pak ya?
Nah, ini sesuatu yang sesuatu yang perlu menjadi renungan kita ketika yang dipilotkan itu KPR subsidi ya. Karena kalau dalam konteks KPR subsidi memang ada jaminan kredit di situ, tetapi itu kepentingannya lebih kepada bank ya, kepada perbankan. Artinya ada asuransi Askrindo atau Jamkrindo ketika akibat misalnya pilot dia tidak bisa bayar, kolektibilitasnya sudah kurang lancar, perbankan bisa mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi. Tapi bagi konsumen sendiri ini yang dilematis gitu ya. Apa perlindungan yang mereka bisa lakukan? Saat ini lumayan banyak orang yang dalam posisi developernya pilot tapi dia harus membayar angsurannya kepada perbankan. Karena hubungan perbankan itu hutang piutang gitu. Ya. Nah, itu dilema sekali itu. Dilema. Jadi belum ada asuransi yang betul-betul membebaskan konsumen untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank dalam posisi kepilotan itu. Ini mungkin jadi PR kita semua ya Pak, supaya pemerintah juga aware bahwa di sini yang harus diproteksi atau yang harus dilindungi tidak hanya perbankan, tapi konsumen di rumah subsidi yang sudah berjuang mengumpulkan dari uang sedikit gitu untuk menjadi rumah dengan cicilan yang jangka panjang, tiba-tiba investasinya tidak terlindungi. Benar. Oke, itu jadi PR kita bersama. Mari kita Pak berjuang soal itu. Iya, karena konsumen itu betul-betul berada dalam kasta terendah dalam konteks perlindungan konsumen. Betul, ketika Pak. Dalam posisi kepilotan. Terkait dengan peluang, Pak, selama Bapak melihat kondisi seperti ini, apakah ada hak konsumen yang kembali melewati proses panjang pastinya lewat pengadilan atau pembuktian kepemilikan gitu. Apakah peluang konsumen itu bisa kembali seutuhnya, Pak? Ya, dalam beberapa kasus ada saya lihat penyelesaian yang bagus ya. Dalam arti ada kemungkinan mereka masih mendapatkan hak-haknya. Dalam satu kasus misalnya ada pengembang yang dipilotkan karena keterlambatan dalam penyerahan SHM SRS. Walaupun dalam topik penyerahan SHM SRS dalam konteks apartemen ini sesuatu yang masih diperdebatkan apakah itu utang yang menjadi objek kepilotan. Tapi dari beberapa kasus itu muncul dalam proses PKPU berhasil damai. Nah, aja saja durasi penyelesaian dari SHM SRS saja yang diperpanjang. Dalam posisi bangunan properti sudah berdiri gitu ya, hanya dari sisi legalitas saja ini masih relatif aman. Tetapi ketika sebuah perusahaan properti di mana bangunannya belum selesai semua, ini yang menjadi dilematis karena ujung-ujungnya dalam konteks perdamaian nanti akan diminta hasil perdamaiannya. Makanya kalau tidak konsumen kawal, hasil perdamaian menyatakan bahwa misalnya konsumen untuk top up lagi, tambah lagi dananya agar properti ini bisa diselesaikan. Keadaan ini kan merugikan konsumen. Oleh karena itu, konsumen segera berhimpun ketika propertinya dipilotkan dan disusun langkah-langkahnya untuk meningkatkan bargaining posisi terhadap hasil nanti merumuskan hasil perdamaian di PKPU atau kepilotan. Bincang-bincang Jurnal Properti Indonesia bersama Pak Junaidi, jangan lewatkan. Banyak sekali informasi yang sangat membantu terutama para konsumen untuk menjaga investasinya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kami, Jurnal Properti Indonesia.